Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan atau opsi terbaik di antara beberapa alternatif. Keputusan itu sendiri berarti adalah hasil dari pemikiran yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam memilih suatu alternatif berdasarkan beberapa alternatif yang ada. Nah, dalam pembahasan kali ini kita juga akan membahas mengenai tingkatan manajemen, tipe keputusan, tipe informasi, dan karakteristik manajemen yang penting untuk dipahami dalam konteks ini. Konsep pengambilan keputusan. Pada tingkatan manajemen itu sendiri adalah pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak atau top manajemen, manajemen menengah atau middle manajemen, dan manajemen operasi atau lower manajemen. Nah, pada tingkatan manajemen ini, keputusan dibagi berdasarkan tingkatan manajemen tersebut dalam pengambilan keputusan. Tipe-tipe keputusan manajemen dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan dampak pada organisasinya. Terdapat dua tipe keputusan, yaitu keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan keputusan tidak terstruktur ini adalah keputusan yang tidak dapat diambil dengan menggunakan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tipe informasi. Keputusan dipengaruhi oleh tipe informasi yang tersedia serta tingkatan kepastian dan ketidakpastian. Nah, terdapat 3 tipe informasi, yaitu informasi internal, informasi eksternal, dan informasi masa depan. Informasi internal adalah informasi yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Informasi eksternal adalah informasi yang berasal dari luar perusahaan atau luar organisasi. Sedangkan informasi masa depan adalah informasi yang digunakan untuk memprediksi masa depan. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik manajemen. Keputusan dalam konteks manajemen memiliki ciri-ciri khusus yang perlu diperhatikan. Karakteristik manajemen meliputi 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian adalah kegiatan yang mengorganisasi sumber daya manusia dan materi organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Pengarahan adalah kegiatan yang mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar mencapai tujuan organisasi, sedangkan pengendalian adalah kegiatan yang memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Penerapan keputusan dalam manajemen. Pada tingkatan manajemen, dalam setiap tingkatan manajemen, pengambilan keputusan memainkan peran yang penting dalam strategi operasional perusahaan. Tipe informasi. Informasi yang berkualitas dan tepat waktu merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan yang baik. Manajemen juga harus siap menghadapi risiko dan perubahan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipe keputusan ada 3, yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Keputusan strategis mengarah pada tujuan jangka panjang dan mempengaruhi keseluruhan arah organisasi. Keputusan taktis berkaitan dengan implementasi operasionalisasi keputusan strategis dalam jangka panjang. Keputusan observasi merupakan keputusan yang diambil dalam operasional perusahaan. Dalam pengambilan keputusan juga penting untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut, kritik dan koreksi, tindak lanjut dalam keputusan yang dapat diambil serta pengambilan tindakan yang perlu perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada pemantauan kriteria, yaitu melakukan pemantauan atas implementasi dari hasil keputusan untuk menilai efektivitasnya. Kemudian ada penghargaan, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan jika keputusan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
Manfaat pengambilan keputusan yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Tentunya pengambilan keputusan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Kedua adalah pencapaian tujuan. Keputusan yang baik dapat membantu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif. Yang ketiga, mengembangkan potensi. Pengambilan keputusan yang baik dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi perusahaan. Yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Pengambilan keputusan yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang kompetitif. Proses pengambilan keputusan itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah. Pengidentifikasi masalah ini atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah analisis informasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yaitu mengevaluasi alternatif solusi atau tindakan yang mungkin untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah pemilihan keputusan, memilih keputusan yang terbaik berdasarkan analisis informasi dan evaluasi alternatif. Pengaruh lingkungan terhadap keputusan. Setiap keputusan pasti akan ada dampak dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama adalah ketidakpastian. Lingkungan yang tidak stabil dan berubah-ubah dapat meningkatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kompleksitas. Keputusan yang kompleks memerlukan analisis yang mendalam dan pemahaman yang baik terhadap lingkungan. Yang ketiga, interdependensi. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan hubungan dan interaksi antar bagian atau stakeholder. Yang kedua adalah pengaruh eksternal. Situasi yang berkembang eksternal dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Oke. Demikian yang saya sampaikan mengenai konsep pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton.